Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fansa Dwi Krisnadi di tutorial web coding media. Oke, kali Oke, kali ini kita akan lanjutkan seri tutorial berikutnya ya. Di situ udah ada playlistnya, kalian tinggal klik aja. Kemudian oke, kalian silakan buka SMIP-nya hingga menyala sampai warna hijau ya. Oke, sebelum mulai tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Kemudian share kepada teman-teman kalian bahwa kalau tutorial ini sangat bermanfaat. Share, bagikan ke teman, kerabat, atau pacar lah, terserah kalian, untuk bisa bahasa pemrograman gitu, mulai dari CI atau apa. Oke, kalian buka projectnya ya dengan nama localhost Expedia seperti biasa. Kemudian saya lupa passwordnya ya, pas saya cek di database ini. Yang pasti ceknya di tabel user ya, ceknya di tabel user. Nah, di sini kita loginnya sebagai administrator ya, administrator passwordnya. Kalau kalian sama ya mungkin bisa login, tapi kalau kalian beda ya kalian ikutin sama password kalian. Nah, di sini kita akan membuat menu kategori ya, data kategori. Itu kan ada data kategori ya. Kalian buka Visual Studio Code kalian. Remove saja project sebelumnya, kemudian masukin kalian project yang Expedia tadi. Yang pasti ada di folder C, htdoc, kemudian nama projectnya. Kalau saya namanya Expedia ya, kalau teman-teman terserah. Oke, nanti kita akan buat file baru di controller dengan nama kategori, dan kita juga akan membuat folder serta file baru di bagian views ya. Pertama kita pergi ke template dulu ya. Di template itu kan ada namanya kategori, dan kita isikan bagian URL-nya. Karena di situ saya salah ya, itu yang diisi bagian kelas. Kalian jangan diikutin. Oke, itu salah ya. Itu bakal dihapus lagi kok. Isinya kalian di bagian ahref ya, karena ahref itu kan dia link penghubungnya atau linknya. Nah, di situ kalian ketik set URL, kemudian kurung buka kurung tutup, petik satu kategori. Setelah itu kalian coba buka projectnya, reload, kemudian ke master ya, karena filenya ada di master, kemudian klik kategori. Dan ini tampilan error karena kita belum buat file kategori ya, file kategori di controllernya. Kita buat file kategori controller, kemudian kalian bisa copy saja ya dari bagian dashboard, copy semua, Ctrl C, kemudian Ctrl A, dan pastekan Ctrl V ya. Ubah namanya menjadi kategori. Kemudian template-nya sama, kemudian di parameternya beda ya. Ini kita parameternya kategori itu nanti dia sebagai folder ya, folder kategori, kemudian data kategori itu nanti file PHP-nya. Oke,
Tuh sudah ada, kita suruh buat folder kategori dan data kategori. Oke, new, kemudian kalian ketikkan aja asal tuh jadi ya. Kemudian untuk isinya kalian kopikan saja dari dashboard, Ctrl A seperti biasa, kemudian Ctrl C, kemudian pastekan Ctrl V, kalian reload. Oke, jadi ya, kemudian dirubah, kalian rubah-rubah sedikit. Kalian rubah menjadi data, kemudian di bawahnya menjadi kategori. Jadi data kategori seperti itu. Kemudian di bagian home kalian arahkan ke set URL dashboard, dan di bawahnya kalian bisa arahkan ke set URL kategori seperti itu ya. Oke, cek, reload kembali, kemudian udah berubah ya. Kita rubah di title-nya jadi data kategori. Reload lagi, sudah berubah. Kemudian kita bikin tabel baru ya di database Expedia. Kalian klik Expedia, kemudian kalian klik new tab. Di new itu kalian tabel namanya dikasih TB kategori. Kemudian yang kita butuhkan itu datanya itu yang pasti itu ID kategori ya, itu penting. ID kategori, kemudian itu tipenya ya integer, kemudian panjangnya itu dia 10 lah ya, 11 lah saya pakai. Kemudian ini dia sifatnya primary ya, itu unik, saya salah, saya ganti jadi primary. Kemudian dia yang pasti auto increment. Kemudian kita ada butuh lagi satu lagi, yaitu nama kategorinya ya, nama kategori. Tipenya kita kasih varchar saja. Panjangnya itu lengthnya ya sekitar 100 lah ya, mungkin cukup. Save. Oke. Kita ke data kategori, kemudian kita klik tombol insert ya, kita masukkan datanya secara paksa dulu ya ke database. Kita coba makanan, kemudian yang kedua itu minuman. Kenapa yang ID-nya nggak diisi? Karena dia auto increment ya, dia akan membuat sendiri secara berurutan. Oke, reload. Oke, balik lagi ya ke Visual Studio Code. Nah, kalian di model itu bikin sebuah model baru dengan nama kategori M ya. Nah, di kategori M ini kalian akan memanggil datanya ya. Kalian copy saja dari customer bagian atasnya. Kemudian jangan lupa kurung kurang tutupnya ya. Kemudian tanda tanya kurung siku, enter ke bawah. Di sini kita rubah jadi kategori M. Kemudian di sini kita akan bikin function ya, untuk mengambil data yang ada di database itu dengan nama public function. Itu kita namanya get ya, untuk get. Kemudian di sini kita akan select dulu, this be select. Itu yang kita select itu bintang ya, semuanya bintang, itu titik komanya belum. Oke, kemudian this db from, tabel apa yang mau dipilih. Kita ambil dari tabel kategori ya, jadi tb kategori.
Oke, kemudian enter lagi. Kita mau urutkan, berarti kita akan pakai order by ya, thisdb order by. Kemudian parameter pertamanya itu dia ID kategori, parameter keduanya itu kita gunakan sebagai ascending ya. Kalau ascending itu dari A ke Z, kalau descending itu dari Z ke A gitu, jadi sebaliknya teman-teman. Dan di sini saya buat variable query untuk menampung nilai dari thisdb get ya. Gak pakai limit, kita langsung kita balikin nilainya, kita kasih return, kemudian panggil parameter query, variable query, maaf, titik koma. Nah, kemudian kalian kopikan ya semuanya di bagian tabel saja nih, tabel tuh, tabel kalian copy, kemudian pastekan di tb data kategori. Nah, paste. Oke, yang pasti error ya dia, karena belum kita ini row-nya belum kita lempar dia. Oke, pastekan, nggak apa-apa. Kemudian kita hapus bagian T body-nya ya, kita hapus. Kita hapus bagian T body-nya. Yang pasti itu yang pertama itu nomor ya, nomor urut pasti. Kemudian kita itu kategorinya. Yang tiganya kita hapus, tinggal kita sisakan aja action-nya. Oke, hapus saja yang nggak perlunya seperti biasa. Kemudian kita bikin function dengan nama construct ya, function construct. Kemudian ada parent, udah di bawah parentnya itu nanti kita bakal ngeload model yang tadi sudah kita buat ya, yang model kategori M. Berarti nanti di sini kita bakal load nih, jadi nanti load model di sini. Yang di load model kategori M. Kemudian untuk helper check load loginnya kita taruh di atas ya, di atasnya load model ya. Dan di sini kita buat variable data, kemudian parameter row gitu kan, variable dalam kurung array. Kemudian data terus sama dengan kategori M, dia kan udah di load ya, tinggal panggil aja kategori M. Kemudian langsung panggil fungsinya itu get ya teman-teman. Kemudian kita lempar parsing datanya ke view data seperti itu. Oke, kita udah di tabel view ya, di tabel view, enter. Kita buat T body dulu, kemudian TR ya yang pasti, rapikan. Buka tag PHP ya. Yang pasti nomor sama dengan 1 itu nanti kita akan buat nomor urut ya. Kemudian kita pakai for each untuk perulangannya, loopingnya. Dan di situ ada row result, artinya row itu akan menampilkan semua data yang ada di TB kategori gitu maksudnya. Dan itu ada aliasnya apa, key, kemudian dia dirubah menjadi value gitu. Dan di sini tinggal panggil aja td echo ya, ini tuh echo dia, tanda tanya sama dengan itu echo variable value ya, karena yang terakhirnya value. Nah, itu apa tuh, ada error katanya form. Oh, itu ada yang typo kayaknya, coba kita cek. Oh, typo ya teman-teman, bukan form tapi from. Diingatkan lagi ya, itu typo. Kemudian sudah ya, sudah jalan. Sekarang kita alt shift bawah, alt shift bawah, tekan secara bersamaan.
yang pasti variable value, kemudian nama fieldnya itu apa gitu kan. Fieldnya kan kategori, nama kategori. Kita reload. Oke. Nah, udah muncul ya minuman dan makanan. Nah, kita akan buat satu lagi di alt shift bawah, kita akan buat buttonnya. Biasa kelas BTN sukses ya untuk warna hijau. Kasih icon ya, kita kasih ikon pensil ya, berarti ikhlas Fava pensil gitu. Itu salah ya, nggak muncul itu karena saya kurang S kelas, harusnya double S, saya S nya 1. Nah, sudah ya, sudah betul. Kita kecilkan dengan pakai BTN-SM ya, tuh agak kecil. Kita alt shift bawah, jadi 2. Kita rubah itunya menjadi truss, itu kan 4 sampah ya. Nah, kita reload, udah berubah. Kita rubah warnanya default ya, jadi dia warnanya default tuh kayak silver gitu lah, silver. Kita cek, udah berubah ya, udah berubah. Udah selesai untuk pembuatan menu tabel kategori dengan menampilkan data kategori gitu. Untuk pertama kita menampilkan dulu ya, karena kita belum buat edit sama hapusnya, jadi tombol itu nggak berfungsi ya, belum kita aktifkan, belum kita coding. Jadi kita selanjutnya akan buat function baru nanti. Untuk tutorial berikutnya kita akan buat function baru. Nah, kita bahas pertama, kita buat ini ya, apa tuh, file kategori di controller, kategori PHP. Kemudian kita ambil data nih di modelnya itu ngambil data dari database, seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, dari database itu di situ ada ascending ya, ada ascending, ada descending. Ya, tadi yang sudah saya jelasin. Jadi ascending itu dia dari A sampai Z, descending itu dari Z ke A gitu. Jadi sebaliknya ya. Ingat jangan ditukar ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya tutup aja ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.